ada sekalian, semoga sehat selalu. Nah, kembali lagi bersama dengan saya Pak Bahtarim di pelajaran geografi. Nah, kemarin kita telah belajar mengenai apa itu hidrosfer. Nah, sedikit kita ulas kembali. Hidrosfer diambil dari dua kata, yaitu hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Sehingga ketika digabungkan, hidrosfer dapat berarti lapisan air. Nah, dalam hal ini lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Nah, tahukah kalian bahwasanya air yang ada di bumi itu jumlahnya relatif tetap, tidak berkurang maupun tidak bertambah, hanya saja mengalami yang namanya siklus atau perputaran. Air mengalami pergerakan dan perubahan bentuk secara berkelanjutan selama siklus hidrologi berlangsung. Nah, perubahan wujud air ini dapat berupa benda cair, uap atau gas, dan benda padat. Contohnya seperti es. Nah, siklus hidrologi ini sendiri dapat terjadi diakibatkan adanya bantuan dari penyinaran matahari. Dan siklus hidrologi ini sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu siklus singkat atau pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Berikut akan kita bahas ketiga-tiganya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai siklus air pendek. Dapat dilihat di sebelah untuk ilustrasinya. Nah, siklus air ini dimulai dari penguapan air akibat radiasi atau panas dari matahari. Nah, proses penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Nah, selain evaporasi terdapat juga yang namanya transpirasi atau proses uap air namun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, gabungan dari keduanya disebut sebagai evapotranspirasi. Nah, setelah uap air ini kemudian terbentuk dan naik ke atmosfer, uap air ini akan berubah lagi menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan berkumpul dan menjadi awan. Nah, ketika titik-titik air ini berkumpul dan menjadi awan, lama-kelamaan awan tersebut akan jenuh atau konsentrasi air di dalamnya meningkat, yang dapat kita tandai dari berubahnya warna awan tersebut dari warna putih menjadi agak kegelapan. Nah, ketika air yang ada di awan sudah cukup banyak sehingga awan tersebut tidak dapat menampungnya lagi, maka akan turunlah tetesan-tetesan air dari awan tersebut. Nah, atau yang biasa kita sebut sebagai hujan. Namun dalam geografi, proses hujan ini disebut sebagai presipitasi. Nah, untuk siklus pendek ini sendiri dimulai dari laut, kemudian menguap, kemudian menjadi awan, kemudian awan tersebut jenuh dan terjadilah hujan, dan kemudian kembali lagi ke laut. Yang kedua, siklus air sedang. Nah, pada siklus air sedang ini sama seperti siklus air yang sebelumnya, dimulai dari adanya evaporasi dan transpirasi. Kemudian uap air akan naik ke atmosfer dan terkondensasi menjadi awan. Nah, awan ini kemudian akan bergerak karena dihembus oleh angin, sehingga awan tersebut akan sampai ke daratan. Nah, setelah awan ini sampai ke daratan dan kemudian menjenuh, kemudian terjadilah yang namanya hujan atau presipitasi. Nah, tetesan air yang jatuh ke permukaan bumi ini kemudian akan bergerak dan masuk ke dalam tanah. Nah, proses masuknya air ke dalam tanah ini dinamakan infiltrasi. Nah, setelah air tadi masuk ke dalam tanah, kemudian dalam tanah air tersebut akan bergerak. Nah, pergerakan air dalam tanah ini disebut sebagai perkolasi.
Nah, setelah air masuk ke dalam tanah, air tersebut akan bergerak dan mengisi pori-pori atau ruang-ruang kosong yang ada pada tanah, sehingga akan menjadi air tanah. Nah, dari air tanah ini kemudian akan bergerak lagi, ada yang bergerak menuju sungai atau danau sehingga menjadi sumber-sumber mata air, atau ada yang kemudian bergerak terus hingga sampai ke laut. Nah, selain dari air yang masuk ke tanah, air dari tetesan hujan tadi juga bisa langsung bergerak di permukaan tanah mencari tempat-tempat terendah. Bisa langsung ke sungai jika dekat sungai, atau ke parit, atau ke danau, atau ke kolam, dan kemudian bergerak lagi menuju tempat terendah sehingga pada akhirnya akan bermuara ke laut. Nah, begitulah perputaran air dari siklus air sedang. Nah, yang ketiga, siklus air panjang. Nah, sama seperti siklus air yang sebelumnya, siklus air panjang ini diawali dari adanya penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Kemudian uap air akan bergerak menuju atmosfer dan akan terjadi kondensasi dan membentuk awan. Nah, setelah ini awan tersebut akan bergerak oleh tiupan angin dan sampai ke daratan. Nah, pada suhu tertentu yaitu suhu dingin, awan ini kemudian akan jenuh dan terjadilah yang namanya hujan es atau hujan salju. Sehingga pada saat hujan itu terjadi, air tidak langsung mengalir tapi terendapkan terlebih dahulu menjadi tumpukan-tumpukan salju atau es. Dan hal ini biasa ditemui di musim dingin atau winter, terutama di daerah-daerah subtropis. Pada saat musim semi, salju ini kemudian meleleh. Nah, lelehan dari salju ini akan ada yang terus bergerak di permukaan menuju tempat-tempat rendah seperti parit, sungai atau danau, dan kemudian bergerak dan sampai akhirnya ke laut. Terima kasih kepada Ananda yang telah mendengarkan. Semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.